lagi di chapter kali ini kita akan membahas mengenai customer behavior in service encounter. Sebelum kita mulai, coba di subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Oke, sebelumnya kita telah membahas bagaimana latar belakang pemasaran jasa. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai customer behavior dalam sektor jasa. Oke, kita perlu memahami bagaimana orang membuat keputusan tentang membeli dan menggunakan layanan, menggunakan jasa, dan apa yang menentukan keputusan mereka dalam membeli tersebut. Nah, tanpa pemahaman ini tidak ada organisasi yang dapat berharap untuk menciptakan dan memberikan layanan yang akan menghasilkan pelanggan yang puas. Jadi, kita harus memahami bagaimana menentukan kepuasan, dan kemudian jika mereka puas, mereka akan loyal kepada usaha kita. Oke, selanjutnya ada 3 ya. Di sini ada 3 tiga ini konsumsi layanan, konsumsi jasa dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pre-purchase stage atau pra pembelian, kemudian service encounter stage itu pada saat mendapatkan layanan atau perjumpaan layanan lah, kurang lebih seperti itu, dan ketiga ada post encounter stage, yaitu pasca layanan, pasca kita mendapatkan layanan jasa tersebut. Nah, nanti akan kita jelaskan. Nah, di sini, ini ada gambarnya dari stage tadi, dimulai dari stimulus. Nah, di stimulus ini bisa juga ada faktor promosi perusahaan, ajakan oleh perusahaan untuk membeli barang, atau lebih dikenal dengan komersialnya ya, komersial Q. Kemudian ada faktor sosial juga. Faktor sosial ada ajakan dari teman, keluarga, lingkungan. Nah, kemudian ada faktor stimulus. Setelah ada stimulus, kita ada faktor kemudian ada awareness, problem awareness. Nah, disinilah adanya need and want. Kenapa kita butuh barang itu, atau kenapa kita menginginkan barang tersebut, jasa tersebut. Kemudian sudah ada need and want, kemudian baru masuk ke pencarian informasi. Kita punya keinginan untuk membeli, untuk menggunakan jasa namanya reparasi mobil, karena coating mobil lah, umpamanya kita punya jasa coating mobil. Kita pengen memperkilap mobil kita nih. Mobil kita udah berapa tahun gitu ya, jadi catnya agak pudar. Kita mau mengkilapkan biar lebih bagus gitu ya. Nah, kita cari informasi, ternyata coating mobil lah yang bisa digunakan gitu ya, jasa coating mobil. Nah, kita cari bisa di internet gitu ya, ataupun dari teman-teman juga gitu ya. Nah, sudah kita cari informasi, baru kita evaluasi alternatif. Ternyata ada beberapa perusahaan atau usaha yang menawarkan jasa coating mobil yang memang reviewnya bagus gitu kan, kita cari di internet. Kemudian setelah kita mengevaluasi, kita pilih salah satu yang memang sesuai menurut kita gitu ya. Nah, disinilah tahap consumption stage. Nah, membeli, menggunakan, ataukah kita akan menolak ya. Setelah kita membeli atau menggunakan jasa tersebut, coating mobil tersebut, mobil kita nih bagus nih, wah mengkilat banget gitu, kayak masih baru buka bungkus, bahkan lebih mengkilat lagi gitu ya. Nah, ada tahap evaluasi dari layanan tadi. Nah, jika apa yang kita dapatkan dari layanan tersebut melebihi dari harapan kita, artinya kita puas akan layanan tersebut. Ini tahap post purchase stage. Nah, ini ada di chapter selanjutnya ya, memahami customer need, decision making, and behavior in service encounters. Nah, ini yang sedang kita bahas sekarang. Ada building service model, bagaimana membangun model layanan, model jasa. Ini di chapter 3-7, managing customer interface, 8 selanjutnya. Jadi kita sekarang ada di bagian pertama, understanding customer need, decision making, and behavior in service encounters. Next. Ini jadi ada 3 tahap tadi ya. Nah, 3 tahap inti tadi, ini rangkumannya sedikit. Ada pre-purchase stage, mencari informasi,
evaluasi alternatif dan keputusan, kemudian ada service and counter stage. Ini ada high contact dan low contact. Jadi tadi kan saat kita mendapatkan layanan kan ada namanya itu high contact atau low contact delivery. Maksudnya di sini nanti dijelaskanlah di gambar ya. Selanjutnya ada. Kemudian setelah kita mendapatkan layanan, ada post encounter stage, evaluasi terhadap ekspektasi dan niat kita ke depannya apakah kita akan tetap menggunakan layanan tersebut atau berhenti di sana atau cari layanan alternatif, itu perusahaan alternatif. Kemudian slide 6, bagaimana perbedaan di antara layanan mempengaruhi perilaku pelanggan. Nah, ini nanti sebentar. Slide 7 sampai slide 12 ini sudah dijelaskan di chapter sebelumnya ya. Chapter selanjutnya kita langsung masuk ke slide 13 tentang pengambilan keputusan pelanggan, model 3 tahap konsumsi layanan yang tadi ya. Nah, ini Bapak jelaskan lagi lebih detail. Pre-purchase stage, tahap sebelum pembelian. Nah, di sini ada overview sedikit dari pre-purchase stage. Jadi, lanjut dari pembahasan sebelumnya tentang pre-purchase stage. Jadi, pelanggan mencari solusi untuk kebutuhan yang muncul. Jadi, tahap ini ada pelanggan mencari solusi atas permasalahan muncul. Permasalahan muncul, ternyata mobil kita warnanya sudah buram gitu ya, ada kusam sedikit. Kemudian kita evaluasi layanan yang mungkin tidak sesuai, kita cari-cari gitu ya. Kemudian ketidakpastian tentang hasil sehingga meningkatkan risiko yang dirasakan. Artinya layanan yang diberikan belum tentu pasti kualitasnya, sehingga ada risiko dari gagal dalam memberikan layanan yang prima. Yang di poin ketiga ya, uncertainty about outcome increases perceived risk. Jadi kita nggak tahu nih kalau di review itu bagus gitu ya, bagus, mantap. Tapi ada juga beberapa pelanggan yang menyatakan biasa aja gitu kan. Nah, artinya ada risiko di sana gitu ya. Misalnya kita menggunakan jasa tersebut, jasa perusahaan tersebut, ternyata apa yang kita harapkan nggak sesuai gitu ya. Ternyata ada beberapa bagian yang memang kurang bagus gitu ya, kurang rapi pengerjaannya. Itu kan risiko juga ya. Harusnya kita bisa ke tempat lain lebih rapi, di sana ada yang bagian kurang rapi. Kemudian ada poin keempat ini, strategi pengurangan risiko. Strategi pengurangan risiko apa yang dapat dikembangkan oleh pemberi layanan. Nah, jadi di sini misalnya tadi kan kurang rapi, jadi pemberi layanan, saya perusahaan coating tersebut memberikan garansi jika tidak rapi akan diperbaiki lagi gitu ya, atau jika kurang rapi uang kembali. Nah, itu kurang lebih janji dari perusahaan untuk mengurangi risiko yang kemungkinan akan terjadi. Selanjutnya, memahami harapan pelanggan. Jadi sebagai perusahaan penyedia jasa, kita harus tahu nih apa yang diinginkan pelanggan, jasa coating seperti apa gitu ya, tingkat kemengkilapannya seperti apa gitu kurang lebih. Nah, kemudian komponen harapan pelanggan dan membuat keputusan pembelian layanan. Nah, jadi di sini ada tahap-tahap tersebut yang terjadi dalam pre-purchase stage. Nah, selanjutnya itu pelanggan mencari solusi kebutuhan yang muncul. Customer seek solution to our need. Jadi yang poin pertama, orang membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Jelas ya, barang atau jasa karena untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kemudian sumber eksternal dapat merangsang kesadaran dan kebutuhan. Nah, ini termasuk promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi seek information di sini juga. Kemudian perusahaan dapat mencari peluang dengan memantau sikap dan perilaku konsumen. Jadi kebutuhan di sini
Perusahaan harus dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Kemudian evaluating a service may be difficult. Okay. Evaluasi layanan mungkin akan sulit dilakukan. Pertama, kenapa seperti itu ya? Pencarian atribut membantu pelanggan mengevaluasi produk sebelum membeli. Sehingga help customer evaluate product before purchase. Atribut tersebut seperti misalnya gaya, style gitu ya, color, tekstur, taste, so on. Jadi sebelum kita memberikan jasa atau layanan, kita harus tahu dulu apa yang atribut apa yang diinginkan pelanggan, tingkat seperti apa gitu ya, stylenya seperti apa misalnya, warnanya seperti apa yang diminati, teksturnya, taste-nya dan sebagainya. Nah, ada juga atribut experience. Tadi atribut experience tidak dapat dievaluasi sebelum membeli. Nah, jadi harus mengalami atau merasakan layanan untuk mengetahuinya gitu ya. Experience, namanya experience ya. Misalnya liburan, acara olahraga, prosedur medis gitu ya. Nah, jadi misalnya liburan kita nggak tahu nih, kita nggak bisa menilai karena belum merasakan liburan tersebut. Kita menilai jika kita telah merasakan misalnya liburan ke sana gitu ya. Misalnya di GWK ya, di GWK Bali gitu kan. Nah, kita masuk ke sana mendapatkan layanan liburan di sana gitu ya. Tourist attraction di sana. Nah, kita nggak bisa menilai sebelum kita pergi ke sana, sebelum kita merasakan layanan yang di sana gitu ya, di GWK tersebut. Nah, selanjutnya ada atribut kepercayaan. Credence attributes adalah karakteristik produk yang menurut pelanggan tidak mungkin dievaluasi dengan yakin ya. Bahkan setelah pembelian dan konsumsi. Nah, misalnya kualitas pekerjaan perbaikan ya, quality of repair and maintenance work. Contohnya itu laptop, okay? Contohnya laptop, kita belum tentu yakin atas kualitas dari servis laptop. Misalnya kita perbaiki laptop rusak gitu ya, mati total, layarnya nggak hidup, kita servis lah, perbaiki. Ternyata kita belum yakin nih apakah kualitas dari perbaikan tersebut memang bagus atau enggak gitu ya. Apakah baru sebulan udah rusak lagi kan, uh, masih diragukan. Artinya selama berjalan itu kita mengevaluasi. Nah, ini namanya atribut percayaan atau credence attributes. Nah, di sini bagaimana produk attributes mempengaruhi ease of evaluation. Ini yang poin pertama tadi. Jadi ini ada di yang bagian merah, ungu dan biru ya, di sini bagian bawah ini. Yang bagian merah ini jenis produknya, misalnya pakaian, kursi, motor, makanan. Nah, itu mudah dievaluasi ya, karena kita lihat langsung ya, terlihat, mudah dirasakan, diraba gitu ya, dipegang gitu ya, kelihatan jadi. Nah, selanjutnya ada restoran, haircut, tukang cukur gitu ya. Kemudian entertainment. Nah, itu experience gitu ya. Kita bisa mengevaluasi setelah kita merasakannya. Nah, ini bagian ungu ini. Ada yang high credence. Nah, ini computer repairs. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi kan, computer repairs, pendidikan. Kita mengevaluasi sambil berjalan gitu ya. Terus setelah mendapatkan layanan tersebut. Legal services dan complex surgery. Nah, misalnya mau operasi gitu ya. Nah, ada perceived risk in purchasing and using services. Resiko yang dirasakan dalam membeli dan menggunakan layanan. Oke. Yang pertama itu adalah resiko fungsional. Hasil kinerja yang tidak memuaskan. Unsatisfactory performance outcome. Contohnya, apakah will training, apakah kursus pelatihan akan meningkatkan keterampilan saya gitu ya. Nah, ini fungsional. Kemudian ada finansial, risikonya itu kerugian moneter atau kerugian uang gitu ya, uang barang. Nah, atau biaya tambahan tak terduga di sini, unexpected extra cost. Contoh, apakah saya akan kehilangan uang jika saya berinvestasi di saham ini? Seperti yang direkomendasikan oleh broker saya. Broker itu kan masuk jasa gitu ya. Ada faktor temporal, waktu yang terbuang percuma, waste time, penundaan
yang menyebabkan masalah. Contohnya, berapa lama saya harus menunggu untuk mendapatkan tiket bioskop gitu kan, atau mendapatkan layanan perbankan, ya. Ngantri lama banget. Ada faktor fisik, fisikal, cedera fisik, kerusakan harta benda gitu ya. Contoh, apakah saya akan terluka jika saya pergi menyelam di resort tersebut gitu ya? Apakah ada misalnya mau menyelam di sana bahaya atau enggak gitu ya? Faktor psikologis ada ketakutan dan emosi negatif. Contoh, apakah diagnosis dokter akan efektif atau enggak gitu kan? Psikologis. Nah, ini pengalaman saya pernah juga tuh. Ternyata berobat pertama di klinik masih sakit gitu ya. Dikasih obat. Kedua masih sakit juga, balik lagi. Ketiga langsung ke spesialis. Aduh, jadi pengalaman tersebut. Jadi kalau kita mendapatkan layanan misalnya di klinik itu kan bukan spesialis ya, bukan spesialis. Ada juga yang spesialis, tapi yang kemarin itu bukan spesialis. Jadi apa yang didiagnosakan nggak tepat, ya. Nggak tepat. Akhirnya sakitnya nggak turun gitu ya, sakitnya nggak mereda. Ya langsung pergi ke spesialis, selesai 1 hari langsung sembuh, alhamdulillah. Jadi melalui pertolongan, jadi melalui orang yang berkompeten gitu ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan layanan dari orang yang terpercaya atau psikologis di sini. Ada faktor sosial, bagaimana orang lain mungkin berpikir dan bereaksi. Contohnya, apa kata teman ya jika beli paket liburan ke Dubai gitu ya. Misalnya kalian beli ada paket liburan ke Dubai nih. Wah, gue mau ke Dubai nih gitu kan. Nah, sosialnya waktu lingkungan, jalan-jalan ke Dubai, jangan lupa leleh ya gitu kan. Ada prestis yang kita dapatkan di sana. Sensorik, dampak yang tidak diinginkan pada salah satu dari panca indera. Nah, contohnya, apakah tempat tidur di hotel nyaman atau enggak gitu kan? Will the hotel bed be uncomfortable? Kalau nah itu faktor resiko ya. Faktor resiko memang ada yang langsung didapatkan, ada memang yang persepsi dari kita. Oke, selanjutnya bagaimana konsumen menangani resiko yang dirasakan tersebut? Nah, ada beberapa alternatif. Pertama, mencari informasi dari sumber pribadi yang diyakini, misalnya teman, keluarga, atau siapapun yang kita percaya. Kemudian mengandalkan perusahaan yang memiliki reputasi baik gitu ya. Kalau banyak kayak tadi dokter gitu ya, kalau di klinik itu reputasinya kurang baik. Kalau spesialis ya udah kemungkinan besar udah baik gitu ya, karena mereka udah spesialis gitu ya. Kemudian mencari jaminan dan garansi. Ada jaminan nggak? Ada garansinya nggak? Kalau misalnya kita coating mobil di sana, kalau jaminannya misalnya setahun mobil tetap mengkilap. Oke, kalau nggak mengkilap, dikilapin lagi gitu. Ada jaminan, ada garansi. Nah, kemudian mengunjungi fasilitas layanan langsung ke perusahaan atau mencoba aspek layanan yang sebelum membeli. Ada coba dulu ya, dites dulu. Menanyakan kepada karyawan yang berpengalaman tentang layanan pesaing gitu ya. Nah, jadi kita mau coba layanan tersebut, kita tanyakan karyawan tentang layanan tersebut. Memeriksa isyarat nyata atau bukti fisik lainnya. Misalnya kita mau reparasi di sana, coating mobil di sana, kita lihat alat-alatnya lengkap nggak gitu kan, bagus nggak. Kalau kayak bengkel biasa ya udah nggak usah gitu kan, karena bukti fisiknya nggak kelihatan bagus gitu ya. Nah, kemudian menggunakan internet untuk membandingkan, kita cari informasi terkait dengan layanan di sana gitu ya. Wah, ternyata di review online itu bagus semua. Kalau bagus semua, kemungkinan besar kita akan mengunjungi atau menggunakan jasa tersebut. Nah, sebentar ya, balas WA sebentar sambil ngajar sama saya. Oke, ada selanjutnya di slide 22 itu strategi respon to managing customer perception phase. Strategi untuk mengelola persepsi pelanggan tentang risiko. Sebentar. Aduh, Bapak, sambilan ngajar, sambilan cuti. Sebentar ya. Duh. Oke, yang pertama itu menawarkan jaminan kinerja, jaminan untuk melindungi dari ketakutan, dari fears akan kerugian moneter, akan kerugian bersifat uang gitu ya, uang barang.
Jadi bagaimana kita sebagai perusahaan harus memperhatikan ini. Misalnya kita ada jaminan gitu ya, ada garansi reparasi laptop, misalnya garansi 1 bulan, kalau masih rusak perbaikan gratis gitu kan. Jadi pelanggan nggak merasa dirugikan gitu kan. Nah, untuk produk di mana pelanggan khawatir tentang kinerja, Resiko Sensorik menawarkan previews, uji coba gratis ya. Udah, uji coba gratis. Memberikan pengalaman, kemudian periklanan membantu memvisualkan. Untuk produk di mana pelanggan merasakan risiko fisik, customer percept fisikal atau merasa risiko fisik yang dirasakan atau psikologis. Nah, itu membuat prosedur keselamatan yang terlihat gitu ya. Contoh maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan ada oksigen gitu ya, ada tes pelampung. Gitu. Menyampaikan pesan otomatis tentang masalah yang diantisipasi, kemudian situs web menawarkan pertanyaan yang lebih efektif gitu ya. Kemudian ada melatih anggota staf untuk menghormati dan berempati. Nah, itulah beberapa strategi untuk mengelola bagaimana persepsi risiko dari pelanggan. Jadi pelanggan itu merasakan, oh, mereka yakin untuk mendapatkan jasa perusahaan tersebut karena adanya jaminan gitu ya, ada jaminan. Nah, sehingga mereka yakin. Oke, selanjutnya understanding customer service expectation, memahami harapan layanan pelanggan. Yang pertama, pelanggan mengevaluasi kualitas layanan dengan membandingkan apa yang mereka harapkan dengan apa yang mereka rasakan. Jadi ini namanya service experience, pengalaman layanan ya. Jadi kalau misalnya kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan itu lebih baik dibandingkan harapan pelanggan, maka pelanggan akan puas gitu ya. Ini konsep dasar banget dari pemasaran. Kemudian harapan layanan bervariasi dari satu bisnis dan bisnis lainnya. Contohnya airline di sini ya. Penyedia biaya low cost provider atau penyedia biaya rendah harus harus memiliki layanan yang berbeda dari maskapai layanan yang berbiaya tinggi, biaya yang lengkap gitu ya. Contohnya Lion Air versus Garuda. Nah, jadi beda antara layanan yang diberikan oleh Garuda dengan layanan yang diberikan oleh Lion Air. Nah, kalau kalian pernah ke Fly Emirates ya, naik pesawat Fly Emirates, yang kelas ekonomi aja ya. Kelas ekonomi itu lebih fancy, lebih bagus dibandingkan VIP-nya Lion ya. Saya pernah juga di VIP Lion, itu kayak biasa doang gitu ya, kayak biasa doang, cuman nggak ngantri gitu. Kita kan ngantri kan kalau misalnya masuk tuh langsung langsung masuk kalau kelas VIP-nya. Tapi kalau dalamnya layanannya sama, di bawah jauh di bawah Fly Emirates. Nah, kayak gitu. Jadi beda antara uh, penyedia kayak antara Lion dengan Fly Emirates yang biaya rendah dengan biaya agak lebih tinggi dikit gitu ya. Kemudian harapan berubah dari waktu ke waktu tergantung pada inovasi yang diberikan, kemudian dari harga juga, dari pengiklanan juga. Selanjutnya zona toleransi. Sebentar, ini direkam nggak ya? Oke, direkam. Zona toleransi maksudnya di sini ada yang di poin tengah ini ya, zone of tolerance. Jadi sejauh mana pelanggan bersedia menerima desire service dan educate service. Nah, jadi taruh penjelaskan sedikit tentang desire service dan educate service. Desire service adalah layanan yang diinginkan. Jenis layanan yang diharapkan pelanggan untuk diterima disebut layanan diinginkan atau desire service. Nah, jadi kita menginginkan apa? Layanan seperti apa? Nah, itulah desire service. Ada juga layanan yang memadai, adequate service, itu tingkat layanan minimum yang akan diterima pelanggan tanpa merasa tidak puas. Jadi minimumnya seperti apa? Seperti apa? Misalnya, tapi dalam lingkup pelanggan masih merasakan puas lah gitu ya. Nah,
tingkat pelayanan minimum. Nah, ada juga di sini ada predicted service yang mempengaruhi adequate service atau layanan diprediksi. Ini adalah tingkat layanan yang benar-benar diantisipasi pelanggan untuk diterima. Layanan yang diprediksi juga dapat dipengaruhi oleh janji penyedia layanan, word of mouth, dan pengalaman masa lalu pelanggan. Nah, atau layanan diprediksi. Nah, disinilah ada zone of tolerance antara desired service dan adequate service. Desired service atau layanan yang diharapkan, dan adequate service itu adalah layanan tingkat layanan minimum. Jadi sejauh mana pelanggan bersedia menerima variasi ini disebut zona tolerance. Nah, kinerja layanan terlalu rendah menyebabkan frustasi ya. Kalau misalnya apa yang diberikan oleh perusahaan itu kinerjanya rendah, itu frustasi pelanggan, frustasi itu kecewa gitu kan. Dan ketiga kecewa pelanggan merasakan kecewa. Kemudian jika kinerja melebihi tingkat yang diinginkan pelanggan, akan mengejutkan atau membuat mereka kaget gitu kan, kaget dan menyukai layanan tersebut. Jadi kita sebagai perusahaan membuat bagaimana menciptakan layanan yang mampu memenuhi ekspektasi pelanggan. Artinya tidak terlalu di bawah ataupun tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi pun itu akan menimbulkan biaya karena kita pasti memberikan layanan tersebut membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga ya. Uang, waktu, tenaga itu biaya. Nah, jadi kita bagaimana memberikan layanan yang mampu memenuhi keinginan pelanggan. Nah, penting bagi perusahaan untuk memahami lebar antara zona ini. Zona ini yang misalnya tadi yang diinginkan dengan apa yang diberikan. Misalnya studi tentang tamu hotel bintang 4, bintang 5 yang dilakukan oleh Norton Cyprus di Mediterania kayaknya, menemukan bahwa zona toleransi yang relatif sempit ya, antara tingkat layanan yang diinginkan dan yang tercapai. Nah, survei tersebut menunjukkan bahwa tamu lebih sensitif atau pengunjung hotel lebih sensitif tentang benda tidak berwujud. Okay? Seperti pelayanan yang cepat, kesopanan karyawan, nah kesesuaian jam operasional gitu ya, daripada tentang benda berwujud seperti fasilitas fisik, peralatan yang tampilannya modern. Jadi faktor layanan seperti inilah yang diinginkan oleh pelanggan berdasarkan hasil survei dari Norton Cyprus. Selanjutnya service encounter stage, penjumpaan layanan atau penyampaian layanan, itu kurang lebih. Nah, ini ada overview-nya. Penjumpaan layanan service encounters berkisar dari kontak tinggi hingga kontak rendah. Nah, di sini penjelaskan yang di awal tadi ya. Perusahaan yang berkontak tinggi ya, high kontak itu misalnya kita mendapatkan layanan ini Bapak jelaskan sedikit, nanti setelah ini ada penjelasan lagi. Kita membeli layanan tersebut, kita sendiri yang langsung merasakan itu high kontak. Misalnya haircut, cukur rambut. Jadi suatu kita datang, kita dipotong rambut kita, di stylish gitu kan. Nah, itu langsung datang, langsung dirasakan, selesai. Tapi kalau yang low kontak itu kita tidak merasakan langsung. Misalnya jasa servis mobil, kita datang, kita titipin mobil, kita pergi, terserah kita mau kemana, balik lagi nanti kan. Nah, jadi kita nggak langsung merasakan pada saat itu juga, tapi kita merasakan setelahnya. Nah, atau jasa perbankan, misalnya aplikasi mobile payment gini. Nah, kayak mobile payment lagi itu kurang lebih ya, aplikasi mobile payment, nggak usah disebut mereknya. Jadi kita bisa melakukan transaksi dengan aplikasi gitu kan. Nah, yang selanjutnya ya urusan bank gitu ya, mentransfernya gimana gitu prosesnya gitu ya. Nah, jadi kurang seperti itu. Jadi ada low contact dan high contact. Nah, ada yang di antara-antaranya aja. Antara medium lah seperti itu kan, tapi jarang disebutkan. Orang menyebutkan low contact dan high contact. Kemudian memahami sistem pelayanan. Jadi
Kemudian sistem layanan pemasaran, service marketing system, yang tadi ya ada kontak, ada teori load script. Nah itu Bapak jelaskan semua ya. Ada teater sebagai metafora untuk penyampaian layanan, perspektif integratif, ini nanti dijelaskan, implikasi bagi partisipasi pelanggan dalam pembuatan dan penyampaian layanan, ini semua akan dijelaskan selanjutnya. Lanjut ke slide 27. Nah, di sini ada gambar jenis-jenis usaha ya, jenis-jenis perusahaan yang low kontak dan high kontak. Semakin ke atas itu high kontak ya. Contohnya nursing, haircut gitu kan, 4-star hotel gitu ya, good restoran, airlines. Nah itu kan kita langsung datang, kita langsung membeli, kita merasakan langsung selesai dari penyampaian jasa atau layanan tersebut, dah selesai. Oke. Nah ini ada yang bagian tengah-tengah, yang tadi bilang tadi medium tadi ya, konsultan, telepon, car repairs, movie theater, subway. Nah kemudian ada yang yang low, nah kayak TV kabel gitu kan, kita ya nggak harus langsung merasakan insurance juga, internet banking, nah apa jasa lagi mobile payment tadi kan, nah, dan sebagainya. Jadi semakin high, semakin kita langsung merasakan layanan tersebut. Nah ini penjelasannya lagi lebih detail. High contact services, layanan kontak tinggi, pelanggan mengunjungi fasilitas layanan, service facility, mengunjungi ya, dan tetap stay selama pemberian layanan. Nah, demand, jadi mereka tuh datang dan merasakan langsung layanan tersebut. Nah, salah satu ciri-ciri kontak tinggi, high contact. Kemudian kontak aktif antara pelanggan dan personel layanan. Jadi kita datang, kita melakukan layanan, tapi kita aktif sebagai customer gitu ya. Oh Pak, potongnya kayak gini loh, potongnya kayak gini loh. Depannya jangan kayak gitu gitu ya. Oh jangan, ini depannya harus kayak gini ya, Pi. Jadi kayak gitu potong rambutnya kan. Jadi langsung kita merasakan, kita mengevaluasi saat itu juga. Kebanyakan termasuk kelayanan people processing-nya yang diproses oleh orang gitu ya, kayak haircut, pijat gitu kan, itu people processing. Contoh jasa pendidikan juga, nah contohnya ada jasa pendidikan, ada juga rumah sakit gitu ya, nah, terus juga ada transportasi, haircut tadi. Nah jadi itu contoh-contoh jadi layanan kontak tinggi. Ada layanan kontak rendah, nah ini ciri-cirinya sedikit atau tidak ada kontak fisik dengan pemberi layanan. Kontak biasanya pada jarak arm length, jarak lengan melalui saluran distribusi elektronik atau fisik. Apa nih bahasanya, itu bukan bahasa ini ya. Kalau di Indonesia kan itu melalui perantara, bukan perantara sih apa ya. Kontaknya itu tidak secara langsung lah, ada perantaranya, bisa melalui elektronik, bisa melalui kontak fisik, bisa melalui fisik physical evidence-nya. Kemudian teknologi baru, misalnya web, membantu mengurangi tingkat kontak. Contoh jasa reparasi mobil ya, jasa perbankan juga. Ini contoh kontak rendah. Nah, kontak layanan X-ray. Kontak medium ya, layanan kontak menengah berada di antara keduanya. Nah, tadi yang digambar tadi kan ada medium di tengah, di antara high contact dan low contact. Selanjutnya ini ada ciri-ciri dari sudah ya tadi. Nah, ini ada service production delivery. Siapa saja yang menyampaikan layanan tersebut. Ada service operation, ada front stage, ada backstage. Nah, ada juga service delivery yang menyampaikan layanan. Ada yang marketing yang memasarkan layanan tersebut. Nah, ini contohnya ya. Kayak gini. Kita saat ini sebagai customer itu ada di yang tengah-tengah itu ya, ada customer ya. Nah, ini merupakan contoh gambar sistem untuk high contact. Pelanggan terlibat secara langsung pada penyampaian layanan dan merasakan layanan dari front stage. Nah, di sini yang warna hijau ini.
Contohnya itu ada interior exterior facilities, fasilitas interior exterior, ada equipment-nya, peralatan, dan service people-nya, pemberi layanannya. Jadi customer di sini langsung merasakan service people layanan dari orangnya, equipment-nya, peralatan-peralatannya, dan interior dan eksterior. Nah, beda dengan low contact. Nah, ini gambarnya. Pada low contact, umumnya pelanggan terlibat hanya kepada layanan pendukung. Nah, ini contohnya seperti pesan, self-service equipment, phone, fax, website, dan sebagainya. Nah, jadi nggak langsung merasakan layanan tersebut. Kayak perbankan tadi kan, kita bisa menggunakan aplikasi pembayaran seluler, mobile payment application, kita bisa menggunakan mail gitu kan. Skip aja. Nah, ini theoretical metaphor. Jadi ini skip aja deh. Kayaknya nanti dijelaskan juga. Ini juga di skip aja. Nah, ini ada post encounter stage. Pasca layanan. Jadi, nah kita tahap ini kita udah tahu tahapan yang sebelum mendapatkan layanan, selama mendapatkan layanan, dan terakhir adalah pasca mendapatkan layanan. Itu ada evaluasi dari kinerja layanan kita. Kemudian kita perlu mengevaluasi future intention, niat ke depannya pelanggan kita, apakah mereka akan balik ke kita ataukah mereka akan mencoba atau pindah ke pesaing kita. Nah, ini customer satisfaction is central to the marketing concept. Nah, penting. Nah, jadi kepuasan pelanggan itu adalah konsep inti dari pemasaran ya. Jadi bagaimana kita termasuk juga dalam jasa dan barang juga sama. Jadi bagaimana kita sebagai perusahaan mampu menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan didapatkan jika layanan disampaikan sesuai dengan harapan pelanggan. Poin pertama, ini jelas. Pelanggan memiliki harapan sebelum berkonsumsi, mengamati kinerja layanan dan membandingkan dengan harapan. Nah, kemudian kepuasan mencerminkan kualitas layanan dirasakan, pengorbanan harga dibandingkan dengan kualitas foto pribadi dan situasional. Nah, jadi di sini banyak riset tentang kepuasan pelanggan ya. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, itulah perusahaan penting untuk bagaimana harus mengetahui ya apa yang diinginkan oleh pelanggan, apa yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, kemudian bagaimana menciptakan layanan yang mampu memenuhi keinginan pelanggan tersebut. Akhirnya pelanggan merasakan puas. Simpel untuk diomongkan, tapi ribet untuk dijalankan ya. Karena butuh riset gitu ya. Kita tahu apa yang diharapkan pelanggan itu melalui riset. Nggak langsung gitu ya, oh pelanggan menginginkan ini. Enggak. Ada prosesnya melalui riset marketing. Nah, kemudian kita membuat layanan yang mampu memenuhi harapan pelanggan tersebut itu juga sulit juga ya, karena membutuhkan waktu, biaya, tenaga, manajemen dan sebagainya. Itu harus sesuai. Produk yang dihasilkan pun juga harus sesuai. Nah, selanjutnya customer delight, kesenangan pelanggan, going beyond satisfaction, melampaui kepuasan. Penelitian menunjukkan bahwa delight atau kesenangan pelanggan adalah fungsi dari 3 komponen, yaitu performa tingkat tinggi, high level performance, ada arousal, misalnya kegembiraan, kesenangan gitu kan, kaget, oh bagus layanannya gitu ya. Ada pengaruh positif, misalnya pleasure, enjoyment gitu, kemudian happiness, kesenangan pelanggan. Jadi bagaimana kita menciptakan customer delight. Nah, ini juga penting ya. Kalau pelanggan merasa senang, puas, bahagia, kaget dalam arti positif terhadap layanan kita, mereka akan mendapatkan delight, kesenangan, kepuasan juga gitu ya. Melampaui kepuasan ya, lebih dari puas. Delight itu lebih dari puas. Gitu. Apakah mungkin bagi perusahaan, it is impossible bagi pelanggan, apakah mungkin bagi pelanggan untuk to be delight, untuk
senang dengan layanan yang sangat biasa gitu kan. Nah, tentu enggak kan? Enggak pasti ya. Kalau layanannya biasa tentu pelanggan biasa-biasa aja reaksinya gitu ya. Kita potong rambut ternyata hasilnya biasa aja. Jadi nggak ada di like-nya. Puas pun juga kadang sekedar puas biasa aja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita memberikan layanan yang di luar dari ekspektasi, misalnya melebihi ekspektasi pelanggan, itu mereka akan puas, dan kalau misalnya lebih lagi dari itu, mereka akan di like. Jadi harus menciptakan layanan yang mampu melampaui ekspektasi pelanggan. Mendapatkan umpan balik selama pemberian layanan membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, jadi setelah mereka satisfaction atau di like, nah kita harus memantau terus ya, memantau terus pelanggan kita kasih feedback gitu ya. Nah, sehingga mereka akan loyal kepada perusahaan kita. Misalnya dengan cara memberikan kupon, misalnya kalau datang lagi ya dapat diskon 10% gitu ya. Kalau datang lagi ada voucher, ada hadiah gitu ya. Atau setelah mereka melakukan layanan, kita kasih hadiah gitu ya. Jadi mereka akan loyal kepada kita. Ada, ini kesimpulan aja, kesimpulan dari yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Kesimpulan juga sama. Oke, sekian materi pertemuan kali ini di chapter ketiga ya. Sebenarnya ini di chapter ketiga. Chapter keduanya Bapak kasih tugas saja ya. Nanti di grup WhatsApp. Oke, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.